Oke, jadi yang kemarin saya dan Delon baca itu, kita itu ada definisi dari pelanggan ya. Jadi kita beralih ke tugas untuk menganalisis salah satu kesalahan paling dasar dan paling umum yang dilakukan eh, dalam pemasaran maskapai penerbangan, kegagalan dalam membuat keputusan yang tepat. Oleh karena itu, kesalahan tersebut mudah diidentifikasi dan dianalisis. Dalam pemasaran, pengambilan keputusan tersebut bisa didefinisikan sebagai pelanggan. Jadi setidaknya ada 4 keputusan dari pelanggan yang harus dianalisis. Yang satu itu apakah perjalanan akan dilakukan. Jadi bagi banyak perusahaan saat ini, biaya perjalanan merupakan hal utama dalam perusahaan. Dalam periode resesi, perusahaan akan berusaha mengurangi pengeluaran. Dan dalam situasi seperti ini, para eksekutif mungkin mengajukan kasus kepada atasan bahwa mereka akan melakukan perjalanan bisnis yang harus dilakukan dan untuk menjalankan bisnis. Dalam pertanyaan, situasi seperti pelanggan sebenarnya bagi maskapai penerbangan mungkin adalah CEO atau VP Finance perusahaan tersebut. Yang kedua itu moda transportasi apa yang akan dipilih. Jadi peningkatan signifikan dalam jumlah persaingan yang dihadapi maskapai penerbangan dari operator transportasi darat, khususnya kereta api. Nah, maskapai penerbangan akan menghadapi tantangan yang signifikan bagi pasar perjalanan bisnis dan mungkin harus menargetkan mereka yang merumuskan kebijakan perjalanan perusahaan untuk meminimalkan dampak buruk terhadap lalu lintas mereka. Dan bagi wisatawan yang berlibur, dampak persaingan transportasi darat mungkin akan lebih besar. Selain persaingan dalam kualitas layanan, operator darat akan mampu menantang maskapai penerbangan dalam harga dengan layanan kereta api dan bus yang memungkinkan dan akan semakin signifikan. Yang pertanyaan yang ketiga itu, untuk perjalanan udara, kelas layanan apa yang akan dibeli? Dengan banyaknya maskapai penerbangan, penumpang mempunyai pilihan untuk terbang di kelas utama, kelas bisnis, dan kelas ekonomi atau kelas pelatih. Hampir semua perusahaan mempunyai kebijakan perjalanan korporasi, yang mana para eksekutif senior itu diperbolehkan melakukan perjalanan kelas 1. Mereka yang berperingkat menengah di kelas bisnis, dan sementara kelas karyawan junior harus puas dengan kelas ekonomi. Menariknya, selama periode resesi, hampir semua perusahaan menerapkan kebijakan penurunan peringkat untuk menghemat uang, khususnya kebijakan perjalanan korporasi. Yang keempat itu ada maskapai mana yang akan dipilih. Jadi saat ini banyak pelancong bisnis yang mendasarkan keputusan mereka dalam memilih maskapai penerbangan pada keinginan mereka untuk mendukung sebuah maskapai penerbangan sebanyak mungkin. Karena hal ini akan memaksimalkan manfaat pribadi yang tersedia bagi mereka. Melalui frekuensi maskapai tersebut, manfaat ini akan tentu saja memenuhi kebutuhan sejati akan pariwisata sebagai contoh lain. Dan hampir semua maskapai penerbangan yang berupaya mengeksploitasi pasar perjalanan bisnis mendapati bahwa untuk melakukan hal tersebut, mereka harus manjakan harga diri dan ego para penumpang. Siapapun yang berkepentingan untuk menyukseskan aktivitas pemasaran suatu maskapai penerbangan tidak diperbolehkan untuk membuat kesalahan dengan berasumsi bahwa kebutuhan pelanggan yang dinyatakan sebenarnya merupakan gambaran sebenarnya tentang apa yang memotivasi keputusan pembelian. Dari 2.2.3 perilaku pembelian industri seperti yang disebutkan dalam bagian 1.1.1. Perbedaan besar antara pemasaran konsumen dan industri berkaitan dengan pernyataan tentang cara pengambilan keputusan. Dalam pemasaran konsumen biasanya dimungkinkan dengan percaya diri untuk menargetkan individu atau keluarga. Adapun kategori-kategori konsumen tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah decider. Ini adalah orang-orang yang membuat keputusan pembelian terakhir, tidak diragukan lagi. Mereka jelas mempunyai kebutuhan untuk mengambil keputusan demi kepentingan terbaik perusahaan yang mempekerjakan mereka. Yang kedua itu ada gatekeeper. Itu sekretaris pengambil keputusan atau asisten pribadi yang akan mengambil peran penjaga gerbang. Jika mereka memilih untuk melindungi atasan mereka dari kunjungan yang membuang-buang waktu oleh orang yang mereka yakini sebagai tenaga penjualan yang tidak diinginkan. Jika masalah gatekeeping adalah sekretaris adalah menolak memberikan janji, maka tawaran jamuan perusahaan yang sesuai mungkin sudah cukup. Dan jika gatekeeper adalah seorang yang berusaha memastikan bahwa keputusan yang telah mereka
buat sebelumnya tidak dapat diganggu-gugat, akan lebih baik jika kita mengatasinya secara langsung akar permasalahannya. Yang ketiga itu ada user. User itu mendefinisikan orang-orang yang benar-benar akan menggunakan produk atau layanan yang dibeli. Eh, perilaku Bagian berikutnya, kita akan menerapkan model perilaku pembelian industri ini pada situasi di mana sebuah perusahaan ingin menandatangani kesepakatan korporat dengan maskapai penerbangan. Dalam situasi seperti ini, pengguna adalah pelancong bisnis. Habis itu ada buyer. Buyer adalah pembeli. Mereka adalah yang menegosiasikan kesepakatan akhir dengan pemasok yang berbeda di perusahaan kecil. Lalu ada influencer. Jadi contoh influencer sendiri adalah mitra pengambil keputusan yang telah menikmati hiburan perusahaan yang menyenangkan yang ditawarkan oleh salah satu pemasok. Contohnya itu adalah menteri atau pegawai negeri yang mendesak perusahaan untuk mempertimbangkan kepentingan nasional dalam mengambil keputusan pembelinya. Habis itu, jika perjalanan tersebut adalah perjalanan berbasis udara, maka maskapai penerbangan dengan mana mereka terbang. Misal sekarang yang menjalani bisnis kecil sendiri kemungkinan punya hak ini, sementara bahkan di perusahaan yang besar masih terdapat kasus di mana perusahaan menyerahkan pilihan tersebut kepada perusahaannya. Tidak ada keraguan bahwa sekretaris eksekutif merupakan kelompok pelanggan yang penting dalam bisnis tersebut. Pasar perjalanan udara juga seringkali memiliki kekurangan, seperti sekretaris juga seringkali memiliki kebutuhan sejati akan keserakahan, karena mereka mungkin lebih memilih untuk berurusan dengan maskapai penerbangan yang menawarkan insentif kepada mereka. Contoh terakhir itu ada pelanggan di pasar perjalanan udara bisnis yang telah disebutkan di bagian terakhir. Seperti yang telah kita bahas, pertumbuhan transaksi korporasi telah menjadi salah satu tren utama dalam pemasaran perjalanan udara bisnis dalam beberapa tahun terakhir. Seperti yang disebutkan dalam bagian 2.1. Ketika maskapai penerbangan melakukan bisnis dari wisatawan yang berlibur, mereka bersaing untuk mendapatkan waktu yang dibelanjakan dan pendapatan yang dapat dibelanjakan oleh orang tersebut. Dah,